Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya akan membuat suatu tutorial tentang suatu ilmu yang legendaris, yaitu kulhu geni. Mudah-mudahan kita semua paham dan bagaimana caranya kita berpuasa untuk mendapatkan suatu ilmu yang dinamakan ilmu kulhu geni. Karena banyak sekali di dunia sosial media menerangkan yang dinamakan ilmu kulhu geni. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya hanya berbagi, tidak menyalahkan orang-orang yang sudah membuat suatu tutorial seperti ini, karena mungkin suatu ilmu itu tergantung kita mendapatkan dari mana. Tetapi insya Allah bila mana ilmu itu didapat dari guru kita sendiri, atau kita diberikan suatu amalan oleh kiai atau oleh ustadz, insya Allah mudah-mudahan kita semua akan selamat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita ila yaumil qiyamah. Para pecinta Surya Yadi 99, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya akan menerangkan dengan segamblang mungkin. Mudah-mudahan Anda semua suka dengan tutorial ini. Saya ingat dengan pesan guru saya bahwa ilmu kulhu geni adalah ilmu untuk membakar yang namanya jin, syaitan, iblis dan selainnya dengan ridha Allah. Bila mana kita yakin, karena tujuan kita mencari ilmu itu harus yakin. Jadi apapun yang kita lakukan, terlebih dulu keyakinan kita yang mantap. Jangan hanya untuk mencoba nanti hasilnya mungkin tidak akan sesuai. Tapi bila mana kita mantap, karena seluruh ilmu itu adalah milik Allah, kita mintanya sama Allah, entah dengan pelantara siapapun, atau seorang kiai, atau seorang ustadz, atau seorang ulama, apapun bentuknya. Yang penting ilmu itu membawa kita suatu keberkahan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu kulhu geni adalah ilmu yang sangat terkenal sebenarnya. Ilmu yang bisa membakar jin. Bahkan kalau kita paham tentang tata caranya, insya Allah ilmu ini akan masuk ke dalam diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main dengan suatu ilmu. Bila mana kita menginginkan suatu ilmu ini, maka ikuti terus tutorial saya. Mudah-mudahan Anda semua makin paham dan makin terus-menerus mencari suatu ilmu, tetapi ilmu yang Allah ridhoi, bukan Allah murkai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan kita terus mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin.
wal muslimat, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi hukumnya sangat wajib dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah ilmu apapun, ilmu agama, ilmu apa yang mungkin kita sedang senang dengan mencari ilmu-ilmu itu. Tetapi saya membahas kali ini tentang suatu ilmu yang dinamakan ilmu kulhu geni, dan insya Allah saya akan dengan detail menerangkan kulhu ini. Jadi tata caranya, yang pertama kita ambil wudhu dulu di malam sekitar jam 1 atau jam 12, atau sholat hajat dulu gitu. Jadi berwudu dulu lalu sholat hajat. Setelah sholat hajat 2 rakaat baru kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya di dalam hati dengan penuh keyakinan, minta khodam atau minta untuk diberikan khodam kulhu geni, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bila mana Allah meridhoi, maka akan diberikan suatu khodam yang dinamakan kulhu geni. Tetapi mintanya jangan selain Allah. Insya Allah apa yang dikehendaki Allah, apa yang diberikan oleh Allah, insya Allah akan baik semuanya. Jadi minta untuk diberikan suatu khodam yang dinamakan khodam kulhu geni di dalam hati kita. Terus setelah itu membaca ila hadratin Nabi Mustafa atau bertawasul, terus dibacakan Al-Fatihah. Setelah itu, setelah Al-Fatihah lalu membaca ila hadratin malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail Al-Fatihah. Paham? Insya Allah paham kayaknya. Nah setelah itu menghadirkan Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah kita berikan pada beliau. Paham kayaknya. Nah setelah memberikan suratul Al-Fatihah baru kita membaca bi mu'jizatin kalamullah. Al-Fatihah. Jadi bi mu'jizatin kalamullah, Al-Fatihah dibaca sampai selesai 1 kali, tetapi 1 napas. Jadi bacaan Al-Fatihahnya 1 napas. Begitu bi mu'jizatin kalamullah, kita membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai 1 napas. Itu Al-Fatihah. Terus membaca lagi bi mu'jizatin asma Allah. Al-Fatihah. Tahan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai selesai. Itu tahan napas lagi. Paham ya? Bi mu'jizatin kalamullah, bi mu'jizatin asma Allah. Insyaallah kayaknya paham semua. Dan yang seterusnya ini ada tambahan seterusnya wa bi barokatin rohin bibadani, atau wa bi barokatin rohin wa bibadani. Sebut nama Anda. Wa bi barokatin rohi wa bibadani, sebut misalkan nama siapa, nama Jaludin atau nama Syaifuddin, terus membaca Al-Fatihah, tahan napas 1 kali sampai waladulin, biasa seperti itu. Setelah itu
Diteruskan membaca bimu'jizatin ya nur kulhu geni. Bimu'jizatin ya nur kulhu geni. Apal kayaknya. Bimu'jizatin ya nur kulhu geni. Al-Fatihah 1 kali tahan napas. Itulah caranya. Nah, setelah itu kita membaca sholawat nariyah. Setelah selesai maksudnya. Membaca sholawat nariyah 100 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin dan halubihil uqadu sampai seterusnya 100 kali. Kita baca seperti itu 100 kali. Apabila setelah selesai membaca sholawat nariyah, maka kita membaca pokok, yaitu kulhu geni. Ini bacaannya. Kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun. Masya Allahu qadiran abadan abada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apal kayaknya. Karena ilmu ini sebenarnya sudah terkenal, tapi saya nggak tahu ilmu ini ada ilmu kulhu geni gitu. Jadi saya hanya diberikan suatu ilmu oleh guru saya kayak gitu. Jadi pertama kulhu geni, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun. Masya Allahu qadiran abadan abada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ulangi lagi. Kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun. Kun fayakun. Masya Allahu qadiran abadan abada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membacanya 1 kali tahan napas. Terus tahan napas lagi. Tahan napas lagi. Tahan napas lagi. Kalau bisa sebanyak mungkin. Tetapi kalau nggak bisa, ya 41 kali gitu. Nah, bagaimana cara untuk puasanya? Puasanya boleh 3 hari, boleh 7 hari, boleh 41 hari. Silakan pilih. Nggak ada paksaan sama sekali. Misalkan kalau 3 hari, harinya hari Selasa. Hari Selasa dibaca kalau bisa malam sekitar jam 1-an atau jam 12 lah gitu. 41 kali atau lebih banyak itu lebih baik. Atau 41 hari mah enggak. Tidak ada permasalahan. Karena apa? Tujuan kita berpuasa itu karena Allah. Ingin mengharapkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan dengan puasa ini seluruh nafsu yang ada di tubuh kita insya Allah bisa redup. Dan kita insya Allah akan diberikan suatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silakan. Tapi puasanya itu hanya muti kalau bahasa Jawa. Muti kalau kata orang Jawa maksudnya itu muti. Nasi sama air saja selama 3 hari dan malam Jumat Anda semua pati geni dan terus membaca itu. Nah, setelah sudah 3 hari dan ini udah pati geni ya, maksudnya kita dibaca semenjak
sholat isya kita kasih air, maksudnya kita kasih baskom gitu atau ember di depan kita bacakan kulhu geni. Kita dibaca kulhu geni, tahan nafas, kita tiupkan lagi, tahan nafas, kita tiupkan lagi, tahan nafas, kita tiupkan terus menerus sampai pagi kalau mampu. Kalau nggak mampu ya disudahi saja, kayak gitu. Insya Allah bila mana sudah selesai sampai subuh, lalu air itu kita mandikan keseluruhan, jangan pernah diusap, terus saja menetes. Nah, tujuan semua ini untuk mencari ilmu atau mencari ilmu itu hanya tujuan untuk mendapatkan suatu keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu itu bagus semua, tergantung kitanya memperjalankan untuk mendapatkan ridhonya Allah atau malah sebaliknya. Jadi ingat, bila mana Allah sudah memberikan suatu ilmu dan ilmu ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah manusia yang mempunyai akhlak yang sahih, akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Nah, setelah selesai puasa 3 hari, tinggal kita dibaca sehabis isya 1 kali, atau malam 5 kali, 7 kali, 10 kali, kan. Yang penting dibaca. Ibarat pisau pengen tajam itu harus diasah. Insya Allah kita akan terhindar dari gangguan jin atau gundurwo, kuntilanak dan sebagainya, karena ilmu ini adalah ilmu yang bisa membakar sebangsa itu, tetapi atas dasar izin Allah dan atas dasar keridhaan Allah. Karena semua makhluk Allah itu diciptakan, jin dan manusia diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita asal-asalan gitu. Nah, bagaimana cara mempergunakan ilmu ini? Bila mana ada orang yang kerasukan, tinggal kita membaca tahan napas saja. Kita baca tahan napas 1 kali, kulhu geni, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadun, kun fayakun, masyaallahu qadirun abadan abada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kita tekan 1 kali, kita bacakan dan menekan seluruh tubuh pasien yang kerasukan, insya Allah akan putus 1 tangan. 2 kali akan putus lagi 1 tangannya. 3 kali dia akan terbakar. Tetapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mengamalkan suatu ilmu kulhu geni, maka dari itu jangan asal-asalan, jangan asal percaya, maka lakukanlah seperti ini. Saya juga tidak minta Anda itu percaya sama saya, tetapi alhamdulillah amalan ini saya dapat langsung dari guru saya, dan yang modelnya seperti ini. Kayak gitu. Tetapi hati-hati, bila mana kita sudah mempunyai ilmu kulhu geni, jangan kita dibuat main-main. Banyak sekali orang yang mempunyai ilmu ini tetapi hanya untuk main-main, bahkan hanya untuk mencari-cari ya suatu apalah gitu. Jangan. Tetapi bila mana ilmu ini dibutuhkan, silahkan kita limpahkan di tempat angker manapun. Bila mana kita di dalam hati membaca kulhu geni, maka seluruh jin yang ada di sekitar itu akan berlarian, karena apabila dibacakan langsung terkena, menempel di tangan kita sama jin itu, maka dia akan langsung terbakar. Maka dari itu perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, bila mana kulhu geni ini kepingin Anda menjadi ahlinya,
maka ditambahi dengan kalimat Allahu Allah 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 Allah, di dalam hati terus menerus kita menyebut asma Allah 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 Allah, jangan terputus. Insya Allah Anda akan mendapatkan sesuai dengan impian Anda, karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat, kata saya, luar biasa untuk membakar seluruh jin atau membakar jin yang mengganggu manusia. Memang sangat luar biasa, jadi hati-hati. Bahkan ada puluh geni yang bisa membakar tisu. Saya belum pernah melakukan hal itu, tapi saya coba sekarang. Insya Allah saya coba. Ini ada piring. Saya akan buktikan. Ini ada piring, silakan cek. Ini. Dan ini ada tisu. Ini piring dan ini tisu. Lihat, saya ambil 2 tisu. Tangan saya nggak ada apa-apa. Tisu, silakan. Nah, saya ambil 2 tisu dulu. Ini nggak ada apa-apa. Kita ambil tisu dan kita taruh di sini. Akhirnya taruh di sini, kita coba. Dan ternyata ini terbakar. Coba lihat. Ini langsung terbakar. Pemirsa, silakan dicoba. Itu jadi begini pemirsa, yang dengan tisu itu bisa kita dibacai seperti ini, lalu dikuel dan langsung jadi api. Itu semua bisa trik, bisa juga iya. Tetapi tolong jangan percaya sama hal-hal itu, karena tujuan kulu geni itu sebenarnya hanya untuk membakar jin ini ke tisu. Kalau ada yang bisa, tolong bisa nggak kayak gini langsung diginikan? Kayaknya nggak ada yang bisa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Tetapi kalau diginikan lalu ditaruh di atas piring, berarti ini ada cairan zat. Kalau nggak percaya, seperti ini cairannya. Ini tisu dulu, lalu dikasih ini ada zat, dikasih itu seperti ini, lalu dipakai ini seperti ini, lalu diginikan dan pura-pura kita mengambil tisu lalu diginikan. Coba reaksinya, itu seperti ini. Lihat, lihat seperti ini. Nanti ini akan terbakar semua karena dengan zat itu. Jadi kalau ada yang membuktikan seperti ini, sebenarnya ini mungkin apa ya, hanya suatu permainan saja. Tetapi kalau ada yang bisa seperti ini, misalkan tisunya diginikan, langsung diginikan, dan ada saksinya, misalkan 5 orang langsung diginikan terbakar, saya salut kepada Anda. Tetapi kebanyakan ini hanya trik sulap saja, dan itu sudah dijual bebaskan. Tapi ingat, tujuan saya membuat suatu YouTube hanya untuk
Anda makin paham, bukan untuk membodohi Anda. Dan mungkin ada yang bisa langsung terbakar, alhamdulillah. Dan saya tidak mau membuka-buka suatu kreatif orang lain lah gitu, karya orang lain gitu. Tetapi kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita. Kalau kita bisa, mudah-mudahan jangan buat untuk yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Anda semua makin paham dengan apa yang saya utarakan ini, karena banyak sekali di luar sana tujuannya hanya untuk mencari keuntungan, bukan untuk berbagi suatu ilmu. Jadi hati-hatilah kepada Anda sekalian yang ingin belajar, belajarlah karena Allah Subhanahu wa taala, dan carilah guru yang mempunyai agama. Insya Allah Anda akan selamat semua. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf bila mana kelakuan saya sekarang ini salah, karena saya juga baru belajar dan saya tidak pernah bisa membuktikan tisu langsung kebakar atau selainnya yang terbakar, karena saya adalah manusia fakir dan tidak mempunyai ilmu itu. Tapi kalau doa dan tata cara seperti ini saya pernah lakukan. Mudah-mudahan untuk Anda semua makin paham dan makin bisa. Insya Allah Anda semua akan berkaitan ilmu apapun. Mari kita hargai, karena mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam, karena kita adalah manusia biasa dan banyak salah dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.